Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang kita akan renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian firman Allah di hari ini, yang mengajar kita mengenai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita semua berharap dan merindukan supaya ibadah-ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Karena saya percaya ibadah yang berkenan kepada Tuhanlah yang akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu kita belajar dari firman Allah hari ini, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan, supaya ibadah kita menyenangkan Tuhan, dan kita terus berusaha supaya ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat 9 dari Matius 15 berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Percuma, sia-sia mereka beribadah kepadaku. Jadi ada alasan kenapa ibadah umat Israel pada waktu itu secara khusus ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan berkata itu percuma. Ada penyebabnya. Makanya ibadah mereka percuma. Dengan kata lain, ibadah mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan, maka sebaliknya. Setidaknya ada dua hal yang menjadi catatan kita supaya ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat 8, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Kalau kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, tetapi hati kita jauh daripadaku, maka Tuhan bilang percuma mereka beribadah kepadaku. Tetapi kalau kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, kita memuliakan Tuhan dengan kesungguhan hati kita, saya percaya itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau ibadah kita memuliakan Tuhan dengan bibir mulut kita, tapi hati kita jauh daripada Tuhan, kita tidak memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, atau orang bilang lain di bibir, lain di hati, maka itu ibadah yang percuma. Karena itu kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak mau ibadah kita percuma di hadapan Tuhan. Kita tidak mau ibadah kita itu sia-sia di hadapan Tuhan. Tapi kita mau supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan dengan bibir kita, tapi itu harus dengan segenap hati. Harus dengan kesungguhan hati kita dalam memuliakan Tuhan, maka saya percaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Jadi ibadah kepada Tuhan perlu persiapan hati kita. Sehingga dengan segala kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita, jangan sampai hati kita jauh dari Tuhan. Karena ketika hati kita jauh dari Tuhan, maka kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, itu ibadah kita percuma di hadapan Tuhan. Jadi kita belajar yang pertama supaya ibadah berkenan kepada Tuhan, maka kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 9.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah mereka percuma karena ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dalam konteks ayat ini kita melihat bagaimana perintah Allah dan adat istiadat Yahudi dilatar belakangi oleh para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang bertanya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Bagi adat istiadat orang Yahudi, makan sebelum cuci tangan itu dianggap najis. Kalau itu dianggap najis, itu berarti sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu dosa. Tetapi menurut ajaran Yesus, bukan najis. Kalau itu menyangkut kesehatan, oke. Tapi kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang najis, maka itu adalah perintah manusia. Baru Yesus menjelaskan yang najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi justru yang keluar dari mulut. Jawab Yesus ayat 14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi bagi Yesus yang menajiskan itu justru yang keluar dari mulut kita. Karena dari mulut itu keluar dari hati. Hati kita timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, kenajisan, persinahan, percabulan. Itu justru yang menajiskan. Karena kalau bicara najis, bicara dosa, itu pasti hubungan dengan hati. Kalau makanan itu hanya sampai masuk ke mulut, diolah di perut, terus dikeluarkan ke WC. Tidak berurusan dengan hati. Sementara bicara najis, bicara dosa itu hubungan dengan hati. Jadi bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, tapi justru yang keluar dari mulutlah yang menajiskan orang. Nah, di sini bagaimana ahli Taurat dan ahli Farisi lebih mengikuti ajaran manusia, mengikuti adat istiadat nenek moyang daripada ajaran firman. Makanya Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau demikian, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan, maka kita harus taat kepada ajaran firman. Ketaatan kita kepada ajaran firman itu lebih utama daripada ketaatan kita terhadap aturan-aturan manusia, ajaran-ajaran manusia, termasuk adat istiadat. Jadi jangan sampai adat istiadat ada di depan, sementara firman di belakang. Kalau kita lebih mengutamakan adat kita, ajaran-ajaran manusia daripada ajaran firman, maka Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tapi kalau yang kita ajarkan adalah firman Tuhan, dan kita mentaati firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kita, maka saya percaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita beribadah dan yang disampaikan adalah kebenaran firman, bukan ajaran-ajaran manusia, maka saya percaya itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang kedua, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan, kita harus taat kepada ajaran firman. Firman harus menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita, maka ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Dengan cara kami memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Kami taat kepada ajaran firman. Maka ibadah kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus memampukan kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu di hari ini. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Secara khusus hamba berdoa umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan jamah bilur-bilur-Mu, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.